Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan ujian mandiri UNY, di mana soal yang kita tampilkan kita ambil dari kumpulan soal-soal asli UNY tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai dari soal pertama. Suatu perusahaan membeli mobil baru seharga 150 juta pada tahun 2009. Setiap tahun harga mobil tersebut dianggap menyusut sebesar 10% dari harga tahun sebelumnya. Penyusutan harga mobil selama 3 tahun adalah titik-titik. Jadi kalau kita anggap bahwa setiap barang baru itu memiliki nilai 100% dan menyusut sebesar 10%, berarti setelah 1 tahun dia menyusut menjadi 90% dari harga sebelumnya. Karena dia menyusut selama 3 tahun, berarti 90% kan kita ubah menjadi 0,9. Jadi harganya setelah 3 tahun adalah 0,9 kita pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 150 juta. Nah, dari sini kita akan hitung berapa harga barang tersebut setelah mengalami penyusutan selama 3 tahun. Jadi kita kalikan 0,9 pangkat 3. Nah, mungkin kalau bilangannya dibuat dalam desimal, banyak yang mengkomplain mungkin saya kurang bisa dalam berhitung seperti ini. Jadi kita coba dengan menggunakan pecahan. Jadi 0,9 itu sama dengan 9/10 di pangkat 3 dikali 150 juta. Jadi 9 kali 9 81 kali 9 729 per 1000 dikali 150 juta. Yang ini 3 nolnya habis. Tinggal yang kita kalikan adalah 729. Kita kalikan dengan 150, berarti itu 109 juta 350 kan. Kemudian kalau setelah kita hitung ini, dari harga mula-mula yang 150 juta, sekarang harga barangnya tersisa 109.350.000. Berarti ini tinggal kita kurangkan harga awal 150 dikurang 109,35. Jadi jawabannya adalah menyusut sebesar 40,65 juta. Kita lanjut di soal kedua. Harga 2 kursi plastik dan 1 meja plastik sebesar 120 dolar, sedangkan 2 kursi plastik dan 3 meja plastik adalah 220 dolar. Harga 4 kursi plastik dan 2 meja plastik adalah. Jadi ada kalanya soal-soal seperti ini soalnya terkesan seperti soal bonus ya. Jadi kalau biasanya menjumpai soal seperti ini kita anggap ini sebagai X, ini sebagai Y, maka 2X tambah Y sama dengan 120. Ini lagi X, ini lagi Y, berarti kita lanjutkan 2X tambah 3Y sama dengan 220. Cara standarnya memang kita eliminasi untuk mencari nilai X dan nilai Y-nya berapa. Kita kerjakan dengan cara terlebih dahulu. Kita kurangkan ini. Jadi ini minus 2Y, ini minus 100, berarti Y-nya sama dengan 50. Kita kembalikan ke persamaan awal yang di atas, berarti 2X tambah Y, berarti 2X tambah 50 sama dengan 120. 2X sama dengan 70, X-nya sama dengan 35. Yang ditanyakan adalah berapa harga 4 kursi plastik. Berarti 4 kali 35 ditambah 2 kali 50. Berarti 140 ditambah 100 sama dengan 240. Ini adalah cara standarnya. Tetapi kadangkala soal-soal seleksi ini membuat kita atau menuntut kita untuk berpikir lebih kreatif dan kritis ya. Jadi yang ditanyakan adalah 4 kursi plastik, 4X tambah 2Y. Kita perhatikan di pernyataan pertama, 2X tambah Y 120. Ini 4X tambah 2Y. Berarti tinggal kita kali 2 saja persamaan yang pertama ini. Berarti jadi 4X tambah 2Y sama dengan 120 kali 2 adalah 240. Jadi jawabannya sama tanpa harus kita melakukan eliminasi. Tidak setiap soal bisa dilakukan dengan cara cepat seperti ini. Tetapi kadangkala si pembuat soal menuntut kita lebih kreatif. Jadi kita bisa menghemat waktu dalam mengerjakan. Kuncinya adalah banyak melakukan latihan soal sehingga kamu jeli ketika menghadapi soal mana yang bisa langsung kamu kerjakan dengan cara cepat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 61. Untuk membuat 5 kg adonan roti dibutuhkan 100 mg ragi. Banyaknya ragi yang dibutuhkan untuk membuat 60 kg roti adalah titik-titik miligram. Jadi dalam soal-soal baik itu di SNBT, kemudian di ujian mandiri, soal-soal kedinasan, CPNS, salah satu materi yang hampir tiap kali ditemukan adalah soal-soal tentang perbandingan. Dan perbandingan ini selalu saya katakan bahwa kunci dalam mengerjakan soal perbandingan sebenarnya cuma kita harus tahu apakah ini perbandingannya senilai atau berbanding terbalik.
Kalau kita perhatikan adonan roti dan ragi, kalau semakin banyak adonan yang kita buat, tentunya jumlah raginya juga harus bertambah banyak. Jadi perbandingan-perbandingan yang ada di dalam resep itu biasanya perbandingan senilai. Jadi kalau misalnya di dalam resep tertulis untuk membuat sekian buah donat diperlukan tepung dan juga telur. Jadi kalau jumlah tepungnya dinaikkan, maka jumlah telurnya juga pasti bertambah. Jadi pola-pola perbandingan dalam resep itu biasanya mengikuti perbandingan senilai, bukan biasanya, tetapi memang mengikuti perbandingan senilai. Jadi karena dia mengikuti perbandingan senilai, kita tuliskan dalam bentuk perbandingannya sama. Jadi 5 kg yang roti, raginya 100, berarti kalau dia rotinya adalah 60 kg, berapa ragi yang dibutuhkan? Tinggal kita kali silang. 5 kali X sama dengan 100 dikali 60. 5 dengan 100 kita coret jadi 20, berarti X-nya sama dengan 20 kali 60 adalah 1200. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut nomor 62. Pak Roni mempunyai persediaan makanan kambing untuk 30 ekor selama 16 hari. Jika kambing Pak Roni sebenarnya adalah 20 ekor, maka persediaan makanan tersebut dapat dipergunakan selama titik-titik hari. Jadi ini juga soal perbandingan, dan kita bandingkan dulu, kita analogikan. Kita memiliki sebidang sepetak tanah yang berisi rumput, yang kalau dia disediakan untuk 30 ekor, bisa bertahan untuk 16 hari. Jadi kalau misalnya jumlah kambing yang kita pelihara semakin banyak, tentunya dia akan habis dalam waktu yang lebih cepat ya. Jadi jumlah kambingnya bertambah, jumlah harinya akan berkurang. Itu dinamakan dengan perbandingan berbalik. Jadi hubungan antara jumlah pemakan dan jumlah makanan, jumlah harinya itu adalah berbanding terbalik. Karena dia berbanding terbalik, kita buat perbandingan seperti ini. 30 ekor kambing bisa menghabiskan dalam waktu 16 hari. Jadi kalau dia cuma 20 ekor, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita kali silang. Berarti 20X sama dengan 30 dikali 16. X-nya mati 1. 2X sama dengan 3 kali 16. Berarti X-nya sama dengan bagi 2 jadi 8. 3 kali 8 menjadi 24. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikut. Dalam suatu ujian, seseorang dikatakan lulus ujian seleksi jika rata-rata skor yang diperolehnya tidak kurang dari 425 dari 3 subtes, yakni bahasa Inggris, tes potensi akademik, dan tes mata pelajaran IPA. Apabila skor yang diperoleh Budi 380 untuk bahasa Inggris, 430 untuk tes potensi akademik, skor minimum untuk Budi lulus ujian tersebut adalah titik-titik. Jadi ini maksudnya skor yang skor TPA-nya. Jadi kita hitung dengan menggunakan rumus rata-rata. Karena dia memiliki 3 subtes, berarti kita jumlahkan 3 subtesnya lalu dibagi 3. Jadi untuk yang bahasa Inggris 380, untuk yang tes potensi akademiknya 430, kita belum tahu tes yang terakhirnya, tes IPA-nya, kita anggap X. Dan kita bagi 3, dia minimumnya harus 425. Jadi kita jumlahkan dulu yang 380 dan juga yang 430 ini. Berarti 810 ditambah X sama dengan, kita kali silang yang 3 dengan 425. Hasilnya adalah 1275. Maka untuk mencapai kelulusan, berarti nilai minimum IPA-nya itu tinggal kita kurangkan 1275, kita kurangkan dengan 810, berarti 465. Jawabannya adalah di option B. Kemudian untuk yang soal nomor 64, seorang penjual batik membeli kain batik 3 jenis, yaitu yang sebanyak kain A 15 meter, kain jenis B 20 meter, kain jenis C 25 meter. Jika keuntungan yang diperoleh jenis A 7.500, yang jenis B 10.000, jenis C 5.000, maka keuntungan yang diperoleh ketika kain terjual semua. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, langsung kita kalikan saja ya. Jadi yang 15 meter ini kita kalikan dengan 7.500, berarti 15 kali 7.500. Yang kain B 20 dikali keuntungannya 10.000, ditambah kain C 25 dikali keuntungannya 5.000. Jadi kita kalikan, yang 15 dikali dengan 7.500 adalah 112.500. Yang ini 200.000. Yang ini adalah 125.000. Tinggal kita jumlahkan, berarti 112.500 ditambah 200.000, kemudian tambah 125.000, hasilnya adalah 437.500.
Ini tidak ada masalah, tinggal kali-kali seperti biasa dan kita langsung jumlahkan. Kita lanjut ke soal nomor 65. Seorang peneliti telah menghitung berdasarkan data, ini ada sigmanya 12, n-nya 36, mu 0-nya 85, dan mu-nya 79. Nilai Z yang dihitung dengan rumus sama dengan Z sama dengan mu 0 kurang mu per sigma per akar N. Jadi tidak masalah, tinggal kita masukkan saja. Berarti nilai Z-nya itu sama dengan mu 0-nya 85, mu-nya 79, ini 12 per akar N, akar 36 berarti 6. Kita hitung satu persatu dari yang paling atas di pembilangnya. 85 dikurang 79 berarti itu 6. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, karena 3 ini kita akan pilih, berarti jawabannya yang paling benar adalah di option A. Karena kalau kita pilih yang B besar 3, berarti 3 tidak ikut. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah di option A. Jadi ini adalah beberapa soal yang bisa kita bahas, yang kita bisa sampaikan sebagai referensi belajar kamu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kamu dan menjadi referensi belajar tentunya. Kalau kamu suka dengan video pembahasan kita, dukung kita dengan menekan tombol like di video ini dan subscribe ke channel kita. Dan kalau ada materi-materi yang ingin didiskusikan atau di-request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan sampai jumpa di video berikutnya.